Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Alvina Rahma Fitria. Saya dari mahasiswa Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Kali ini kita akan berdiskusi mengenai topik profesi keguruan, dan hari ini pastinya topik kali ini akan memberikan wawasan baru kepada kita mengenai topik profesi keguruan itu sendiri. Baik, di kesempatan kali ini kita berbicara mengenai profesi keguruan. Tentunya topik ini sangat relevan dengan jurusan yang saya ambil, yaitu Pendidikan Agama Islam, karena Pendidikan Agama Islam sangat relevan dengan profesi keguruan, yaitu profesi keguruan Pendidikan Agama Islam. Baik, untuk selanjutnya saat ini saya bersama dengan Ibu Zulfa Nurul Hidayati SPDI. Beliau adalah seorang pengajar dari MI Gandu, Larak Ponorogo. Selamat sore, Ibu. Selamat sore. Ya, beliau ini mengajar di MI Gandu, Larak Ponorogo, yang memegang kelas 1 ya? Ya, kelas 1. Terima kasih untuk hari ini karena sudah menyempatkan waktunya untuk berdiskusi bersama saya di sini. Baik, selanjutnya mungkin bisa dimulai dengan menceritakan sedikit bagaimana latar belakang dan bagaimana bisa memutuskan untuk menjadi guru PAI sendiri. Ya, saya awali dari latar belakang atau yang melatar belakangi saya pribadi. Dari awal mengenal pendidikan di sini, saya belajar di TK-RA Muslimat Gandu ataupun di Yayasan An-Nur Gandu, dan melanjutkan juga di MI Ma'arif Gandu, alumni tahun 1984, dan melanjutkan ke Sanawiyah Aliyah Al-Islam Julisan selesai tahun 1990. Sesuai dengan apa tujuan daripada pendidikan yang diajarkan di Aliyah Al-Islam, setiap kali lulus di Aliyah Al-Islam itu mereka-mereka yang tidak mampu ataupun yang tidak bisa melanjutkan untuk kuliah di perguruan tinggi, maka di sana diajarkan untuk belajar mengajar. Nah, ketika sebagian mereka tidak bisa melanjutkan untuk kuliah, maka mereka diharapkan untuk bisa mengabdikan dirinya di suatu madrasah ataupun pondok pesantren. Nah, ketika itu setelah selesai saya studi ataupun belajar di Al-Islam, saya mengabdi di 2 tempat, yaitu yang pertama di NTB, yang selanjutnya di pesantren modern Gontor Putri Mantingan Ngawi, dan yang terakhir kembali kepada Al-Islam atau juga ke MI Ma'arif Gandu mulai tahun 1995 sampai sekarang. Alhamdulillah masih bisa berkontribusi terhadap MI Ma'arif Gandu tercinta. Demikian untuk latar belakang. Kembali lagi ke MI Gandu ya. Untuk selanjutnya mungkin motivasi dan inspirasi yang memotivasi untuk memilih profesi sebagai guru PAI itu sendiri. Untuk motivasi pribadi, dari awal kita selesai dari Al-Islam itu kita mempunyai motivasi dari
katakanlah suatu mutiara kata, in ahsantum ahsantum bi anfusikum, atau khairun nasi anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah bermanfaat bagi manusia yang lain. Itu diantaranya. Jadi dengan keberadaan kami di MI itu mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi yang lain. Itu motivasinya. Motivasi pribadi. Iya. Kemudian apakah ada tokoh atau pengalaman tertentu yang menginspirasi untuk dalam perjalanan karir ini? Alhamdulillah, dari Bapak almarhum Bapak Direktur Al-Islam waktu itu, Ustadz Kiai Haji Mahfud Hakim, itulah beliau yang pertama kali yang sangat memberikan tauladan dan menginspirasi saya pribadi untuk mengabdikan diri li'ila'i kalimatillah. Itu mungkin seperti itu. Kemudian untuk peran dan tanggung jawab selanjutnya, setelah itu mungkin bisa dijelaskan sedikit mengenai bagaimana menyusun rencana pembelajaran yang efektif untuk mata pelajaran PAI sendiri, atau mata pelajaran yang bersifat keagamaan, contohnya akidah akhlak atau mungkin Quran hadis. Cara menyusun rencana pembelajaran yang efektif. Untuk menyusun pembelajaran yang efektif itu saya pribadi menggunakan quantum teaching, yaitu dengan metode ceramah. Karena untuk kelas 1 itu harus kita banyak bercerita, menceritakan, memberikan mukaddimah. Mereka itu sangat respon kepada cerita. Jadi tidak langsung kepada materi pokok atau pembahasan. Nah, setelah itu baru kita memberikan pertanyaan ataupun kita arahkan, barangkali dengan cerita itu tadi mereka tidak paham ataupun belum tahu, maka kita beri kesempatan untuk bertanya. Seperti itu. Jadi lebih ke metode ceramah ya untuk kelas 1. Untuk kelas 1. Untuk selanjutnya mungkin pengembangan kurikulum sendiri, bagaimana cara dalam pengembangan kurikulum PAI sendiri? Untuk partisipasi pengembangan kurikulum di sini, guru harus pandai-pandai mengembangkan cara pembelajaran dalam pembelajaran PAI itu sendiri dengan banyak penelitian di sini, dengan harus banyak belajar mandiri. Jadi dengan cara kita banyak membaca, itu diantaranya. Pengembangan dari kurikulum PAI itu sendiri. Iya. Kemudian mungkin tantangan terbesar yang dihadapi dalam mengajar PAI dan bagaimana untuk mengatasinya? Dalam yang dihadapi dalam pembelajaran di sini sebagai guru PAI adalah tantangannya diantaranya ada 2 hal, yaitu eksternal dan internal. Itu diantaranya. Nanti bisa dijabarkan sendiri. Gimana? Ya, itu yang itu tantangan terbesar yang dihadapi dalam eksternal dan internal. Iya. Lalu bagaimana cara untuk mengatasinya? Untuk yang eksternal itu kan dari anak-anak itu kita dengan cara satu contoh untuk tantangan eksternal itu sendiri, kita harus tahu seberapa jauh
anak itu bisa menerima ataupun memahami dari pembelajaran ataupun ketika mereka belajar. Jadi kita dengan cara pendekatan mungkin di luar kelas ataupun ketika istirahat atau ketika mereka itu sedang sendiri atau kita panggil sendiri, jadi tidak berbaur dengan mereka-mereka yang lain. Berarti untuk pendekatan dari setiap individu siswa itu secara personal. Iya. Memang dalam kurmer itu untuk memberikan istilahnya penilaian ke anak itu suatu contoh, mengingatkan ke anak itu tidak boleh bersamaan dengan yang lain, itu takutnya nanti anak itu minder atau bagaimana begitu. Jadi harus per individu, itu diantaranya. Kemudian untuk tantangan internal sendiri? Untuk tantangan internal di sini yang dimaksud dalam pembelajaran pembelajaran PAI, khususnya dalam agama Islam, katakanlah dalam pelajaran fikih itu kita senantiasa tidak boleh merasa selalu benar, bahwasanya agama kita itu yang paling benar, itu tidak boleh. Maka harus kita tekankan kepada siswa-siswi kita bahwasanya Allah itu memberikan kepada kita itu suatu hal yang sifatnya tauhid. Kita percaya bahwasanya semua agama itu mempunyai kepercayaan masing-masing. Itu yang dimaksud kepercayaan pembelajaran tantangan. Jadi yang tantangan internal dalam agama Islam itu yang diajarkan dalam fikih, maka kita harus menekankan kepada siswa itu tidak boleh kita yang selalu paling benar, itu diantaranya seperti itu. Tantangan internal dan eksternalnya seperti itu ya, kurang lebih. Kemudian untuk pendekatan dan metodologi, yang pertama untuk metode pembelajaran sendiri, mungkin metode pembelajaran apa yang digunakan dalam pembelajaran supaya lebih menarik bagi siswa? Untuk kelas 1 ini selain metode ceramah itu adalah bermain. Dengan bermain itu mereka itu justru malah berkesan pada masing-masing pribadi. Misalkan dengan tepuk contoh rukun Islam ataupun rukun iman, dengan cara bermain itulah mereka itu justru akan ingatan mereka itu akan selalu terpatri. Jadi dengan riang, dengan gembira mereka itu belajar, jadi tidak merasa tertekan, jadi selalu merasa senang. Memberikan banyak metode pembelajaran juga ya, supaya anak-anak ini lebih menarik lagi, lebih tertarik lagi kepada pelajaran itu sendiri. Kemudian untuk contoh kegiatan atau proyek yang digunakan untuk mengajar dari metode itu tadi, mungkin selain dari metode ceramah dan metode bermain itu tadi, mungkin ada metode lain yang digunakan atau kegiatan lain yang lebih bisa untuk siswa itu lebih tertarik lagi kepada pelajaran tersebut. Selain metode ceramah ataupun itu tadi bermain, itu dalam kurikulum Merdeka ya, untuk pembelajaran PAI itu ada dikatakan praktek. Jadi masing-masing
kita itu masing-masing anak itu diajarkan untuk membuat karya ataupun hasta-karya, kalau bisa dikatakan seperti itu. Misalkan membuat dari botol-botol bekas, ataupun menyulam benang yang istilahnya itu yang paling mudah, ataupun membuat kemoceng. Nah, itu diantaranya seperti itu untuk materi tambahan yang lain. Berarti dari kurikulum Merdeka ini sendiri lebih ke peran guru yang lebih berperan dalam peningkatan ketertarikan siswa dalam sebuah pembelajaran ya, sampai ada praktek dan juga mengambil nilai tersendiri dari praktek tersebut. Kemudian untuk teknologi pembelajaran, mungkin peran teknologi itu sendiri dalam pembelajaran PAI itu sendiri. Peran teknologi dalam pembelajaran PAI itu sangat berperan penting, karena zaman saat ini itu tidak lepas daripada teknologi. Itu bertujuan untuk informasi itu lebih cepat dan lebih lebih cepat dan lebih akurat. Ya, dengan teknologi itu mungkin anak-anak juga bisa lebih belajar dengan cara mandiri, itu diantaranya. Jadi bisa mencari informasi selain daripada buku yang mereka pelajari ataupun yang mereka baca. Entah itu didampingi yang mestinya karena kelas 1 itu bisa didampingi oleh orang tua masing-masing. Itu yang sisi positifnya ya. Kemudian untuk selanjutnya mungkin apakah ada penggunaan alat atau platform digital tertentu untuk kegiatan belajar mengajar, contohnya YouTube untuk kegiatan pembelajaran, contohnya untuk mempertunjukkan sebuah video pembelajaran. Untuk selama ini tidak selalu, jadi sesekali saja mereka itu boleh diputarkan YouTube ataupun video-video yang kaitannya mungkin dengan belajar ini. Sementara ini belajar bahasa Arab, jadi mereka itu bisa mempelajari materi-materi tertentu dengan melihat video yang kita sajikan ataupun yang kita putarkan saat itu. Jadi dengan nobar atau bagaimana istilahnya seperti itu. Untuk sementara ini seperti itu. Jadi tidak selalu. Teknologi dan platform ini juga sangat berpengaruh ya dalam kegiatan belajar mengajar, karena juga bisa membantu dalam kegiatan belajar mengajar tersebut sendiri. Kemudian untuk mungkin kan tadi dari faktor positifnya, kemudian mungkin tantangan dari penggunaan teknologi tersebut dalam kegiatan belajar mengajar sendiri. Kalau untuk sementara ini, karena mereka itu tidak dikenalkan untuk di sekolah itu, untuk dikenalkan dengan misalkan menonton YouTube selalu, itu hanya sesekali saja. Maka kalau sementara di sekolah kita hanya bisa menasihatinya saja. Tapi kalau di rumah itu sudah merupakan tanggung jawab orang tua. Itu untuk masalah tantangan daripada iya. Kemudian untuk pengembangan profesional, apakah mungkin ada pelatihan atau workshop sendiri mengenai seberapa penting sih sebenarnya
pengembangan profesionalisme guru PAI tersebut tersendiri? Untuk workshop itu alhamdulillah selama kurun waktu misalkan 1 tahun itu paling tidak ada 3 sampai 4 kali workshop yang harus diikuti oleh masing-masing guru PAI, terutama mereka yang sudah bersertifikasi. Jadi selalu ada. Alhamdulillah untuk workshop itu sangat membantu kita sebagai guru, sebagai sebagai pengajar ataupun pendidik bagi mereka-mereka murid ataupun siswa-siswa yang ada khususnya di MI Ma'arif Gandul. Berarti setiap tahun itu selalu rutin diadakan pelatihan atau workshop sendiri untuk pengajar. Kemudian untuk mengikuti pelatihan tertentu itu sendiri, apakah dari pelatihan atau workshop itu bisa dikatakan bermanfaat dalam meningkatkan keterampilan mengajar itu sendiri? Sangat membantu. Ya. Jadi kita lebih semangat lagi gitu. Kemudian untuk mungkin kolaborasi dengan guru lain, apakah ada kolaborasi dengan guru lain di sekolah untuk meningkatkan kualitas dari setiap pendidik itu sendiri? Insya Allah selama ini yang berjalan di MI Ma'arif Gandul itu alhamdulillah selalu ada kolaborasi antara guru, mapel, PAI ataupun bagian guru yang lain. Karena di MI Ma'arif Gandul itu guru mapel PAI itu tidak hanya mengajar PAI saja. Jadi hampir semua materi itu harus bisa istilahnya. Apalagi kalau untuk kelas 1 itu semuanya dipegang guru kelas. Yang selama ini berjalan seperti itu. Berarti harus serba bisa ya untuk pengajar itu sendiri, harus bisa menghandle beberapa matkul dan juga mengajar juga dengan tantangan-tantangan tersebut itu tadi. Insya Allah begitu. Nah, kecuali itu guru yang mengampu bahasa Inggris. Nah, itu ada peluang sendiri ataupun waktu tersendiri untuk di kelas 1 ataupun kelas yang lainnya. Jadi untuk guru bahasa Inggris itu lebih ke fokus ke bahasa Inggrisnya itu tadi, atau mata pelajaran yang mungkin dia kuasai gitu. Iya, seperti itu. Kemudian mungkin tantangan di era globalisasi ini, dari era globalisasinya sendiri mungkin apakah mempengaruhi dalam proses pembelajaran atau cara belajar? Benar sekali, pada era globalisasi ini sangat berpengaruh erat kaitannya dengan pembelajaran PAI. Dengan cara ini membuat perkembangan SDM ataupun sumber daya manusia itu berkembang pesat ataupun akan lebih baik lagi. Itu pengaruhnya dalam era tantangan saat ini. Berarti era globalisasi ini sangat mempengaruhi sekali ya dalam proses pembelajaran maupun dari cara mengajar, mungkin dari metode itu tadi menggunakan teknologi, kemudian untuk proses pembuatan dari RPP mungkin berpengaruh untuk penyertaan dari teknologi itu tadi. Kemudian mungkin strategi yang diterapkan untuk tetap kreatif
dalam proses pembelajaran pada era globalisasi ini agar anak itu tidak terlalu mengikuti era globalisasi ini? Untuk strategi dengan apa tadi? Untuk strategi yang diterapkan di sini untuk anak-anak MI khususnya kelas 1 itu dengan cara mereka itu dengan menambahkan muatan lokal istilahnya kepada anak itu dengan praktek, dengan memberikan contoh ataupun mempraktekkan suatu hasta karya kepada mereka, sehingga mereka itu nanti diharapkan bisa bersaing dengan teman-teman yang lain ataupun yang di luaran gitu, ataupun di sekolah lain. Itu yang kita harapkan seperti itu. Berarti balik lagi ke lebih keaktifan dari seorang pengajar itu tadi ya, untuk bagaimana supaya anak ini lebih kreatif dalam era globalisasi ini sendiri. Kemudian untuk selanjutnya mungkin dampak dan evaluasi ya sendiri. Untuk evaluasi proses pembelajaran, bagaimana mengevaluasi efektivitas proses pembelajaran? Untuk evaluasinya itu sendiri dengan cara memberikan tugas kepada anak itu sendiri, itu salah satunya. Terus memberikan tanya jawab dan menganalisa, itu seperti itu. Kemudian dari evaluasi itu tadi, apakah ada feedback atau timbal balik dari siswa atau orang tua yang sangat berkesan bagi evaluasi itu tadi? Alhamdulillah, untuk sampai saat ini selalu ada timbal balik antara orang tua ataupun wali murid dengan guru ataupun siswa dengan guru, itu alhamdulillah selalu ada. Memang kita kondisikan seperti itu dengan cara apa, kalaupun tidak secara langsung itu bisa lewat via WA ataupun di grup seperti itu. Berarti selalu ada timbal balik antara pengajar dan juga orang tua wali murid itu sendiri. Kemudian untuk selanjutnya mungkin ini pesan untuk calon guru PAI sendiri, apa pesan atau saran bagi mereka yang ingin menjadi guru PAI itu sendiri? Dari saya pribadi khususnya berpesan, tetaplah semangat, tetaplah optimis untuk menjadi seorang guru PAI. Insya Allah guru PAI itu akan lebih apa istilahnya berperan penting untuk anak-anak kader bangsa. Insya Allah seperti itu. Tetap semangat intinya. Tetap semangat dan optimis ya untuk calon guru PAI itu sendiri. Kemudian bagaimana cara terbaik untuk mempersiapkan diri dalam proses untuk menuju profesi ini, profesi PAI sendiri? Satu, yakin. Dengan keyakinan, insya Allah langkah kita ataupun usaha kita itu akan terwujud. Cita-cita kita insya Allah akan terlaksana. Itu satu kuncinya. Yakin, percaya, dan optimis. Ikhlas, gitu ya. Yang pasti seperti itu. Yang pasti semangat, optimis, dan juga ikhlas ya dalam berproses untuk menjadi guru PAI itu sendiri. Kemudian mungkin harapan dan aspirasi, mungkin ada harapan untuk masa depan pendidikan PAI itu sendiri di Indonesia.
Semoga dengan adanya kader-kader guru PAI ini akan membawa kemaslahatan umat, khususnya mereka-mereka yang berperan penting pada madrasah-madrasah ataupun sekolah-sekolah, baik itu swasta ataupun negeri, yang intinya adalah mereka itu mengajak kepada ketauhidan ataupun mengajak kepada agama Allah. Subhanallah, Masya Allah sekali ya diskusi kita pada sore hari ini. Semoga dengan diskusi kita pada sore hari ini menambah ilmu dan juga pengetahuan kita. Saya ucapkan terima kasih kepada narasumber Ibu Sulfa sendiri atas wawasan dan waktu pada hari ini. Saya yakin yang mendengarkan ini insya Allah mendapatkan wawasan dan juga kesan yang sangat berkesan dan juga menambah wawasan mereka, insya Allah. Amin. Kemudian mungkin bisa kita akhiri untuk diskusi kita pada sore hari ini. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.